Setiap detik, setiap napas yang kau hirup adalah satu langkah lebih dekat pada sesuatu yang tak terhindarkan. Kematian tak ada yang bisa menghindarinya, tak bisa ditunda, tak bisa dinegosiasikan. Dan yang lebih menakutkan, bukan kapan ia datang, tapi bagaimana ia datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini terdengar singkat, tapi mengandung peringatan besar. Bagaimana kau hidup adalah bagaimana kau akan mati. Dan bagaimana kau mati, bisa jadi itu cara engkau akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Kita mulai dari kisah Abdullah bin Idris, seorang ulama ahli ibadah. Saat kematian mendatanginya, putrinya menangis ketakutan. Tapi sang ayah justru menenangkannya. Wahai putriku, jangan menangis. Aku telah menghatamkan Al-Quran 4.000 kali di rumah ini. 4.000 kali. Bukan 1, bukan 100, tapi 4.000. Bayangkan betapa ia telah menyiapkan ajalnya. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keimanan. Kisah serupa datang dari Abu Bakar bin Ayyaasi. Menjelang wafat, ia menunjuk satu sudut rumah dan berkata, di tempat itu, aku telah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali. Bayangkan, 18.000 kali di sudut yang mungkin tak pernah diperhatikan orang. Tempat sederhana yang menjadi saksi kesetiaan seorang hamba pada Tuhannya. Amir bin Abdillah Az-Zubair, tubuhnya sudah lemah, napasnya tersengal. Namun saat mendengar azan maghrib, ia berkata, pegang tanganku ke masjid. Keluarganya menahan, engkau sakit, tunggulah. Tapi ia menegaskan, aku mendengar azan dan tidak menjawabnya. Pegang tanganku. Ia dipapah ke masjid, ikut salat berjamaah. 1 rakaat, lalu ia meninggal dunia. Tragedi kapal Salim Express menyisakan kisah menggetarkan. Seorang wanita yang baru pulang haji menolak keluar kabin sebelum menutup auratnya. Demi Allah, aku tidak akan keluar sampai aku memakai hijabku sempurna. Jika aku mati, aku ingin bertemu Allah dalam keadaan taat. Ia meminta suaminya bersaksi, apakah engkau ridho padaku? Suaminya menjawab, demi Allah, aku ridho. Lalu ia terus melafalkan syahadat hingga kapal itu tenggelam, dan ia ikut tenggelam bersama imannya. Ada pula kisah seorang muadzin yang selama 40 tahun mengumandangkan azan tanpa imbalan. Menjelang wafat, ia sakit parah dan tak bisa berdiri. Ia menangis seakan berkata, ya Allah, aku telah berazan 40 tahun tanpa imbalan selain darimu. Apakah kini aku terhalang dari azan di akhir hidupku? Tiba waktu azan, wajahnya berubah cerah. Ia bangkit di tempat tidur, menghadap kiblat, mengumandangkan azan. Dan saat sampai pada kalimat terakhir, La ilaha illallah, ia jatuh dan wafat. Namun, tidak semua berakhir indah. Banyak yang berharap husnul khotimah, tapi hidupnya diisi maksiat. Hari-harinya tanpa menjaga pendengaran. Pandangan diumbarnya. Hati dipenuhi penyakit. Lisan jauh dari dizikir. Bagaimana mungkin seseorang berharap meninggal dalam kebaikan jika hari-harinya penuh kemaksiatan? Ingatlah, seseorang akan dicabut nyawanya sesuai dengan kehidupan yang biasa ia jalani. Khalifah Al-Ma'mun di ujung hidupnya ingin melihat pasukannya untuk terakhir kali. Ia berkata, wahai Zat yang kerajaannya tak akan punah, sayangilah orang yang kehilangan kerajaannya. Lalu menatap langit. Wahai Zat yang tidak mati, sayangilah hambimu yang akan mati. Khalifah Abdul Malik bin Marwan pun demikian. Ia berkata, seandainya aku hanya seorang penjaga istana atau penggembala kambing di pegunungan, mungkin
Aku lebih tenang. Menjelang wafat, ia menatap kekuasaannya dan berkata, "Wahai dunia, engkau indah, tapi waktumu terlalu singkat. Kami tertipu olehmu." Imam Al-Qurtubi pernah berkata, menghadirkan kematian dalam pikiran akan mengurangi cinta pada dunia dan menguatkan tekad menuju akhirat. Yazia Rukoshi sering berbicara pada dirinya sendiri. Siapa yang akan salat untukmu setelah kau mati? Siapa yang akan puasa untukmu? Siapa yang akan mendoakanmu? Ia menangis, membayangkan kubur, tanah sebagai tempat tidur, ulat-ulat sebagai teman, hingga ia pingsan. Dan ini kisah yang membuat kita waspada. Imam Ahmad bin Hambal saat sakaratul maut berkeringat dan berkata berulang kali, "Belum, belum." Putranya bertanya panik, "Ayah, apa yang terjadi?" Ia menjawab. Iblis berkata, "Wahai Ahmad, engkau telah selamat dariku." Aku jawab, "Belum. Aku belum selamat. Sampai aku benar-benar mati, godaan setan tak berhenti, bahkan di ujung nyawa." Teman-teman, kematian adalah pintu yang akan kita lalui semua. Jika hari-hari kita diisi ketaatan, semoga maut datang dalam ketenangan. Tapi jika lalai, jangan kaget jika ajal menjemput di tengah kelalaian itu. Bagaimana menurutmu? Benarkah kita akan mati sebagaimana kita hidup? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like video ini jika menurutmu kisah ini penuh pelajaran. Subscribe channel Misteri Kini Media untuk kisah misteri penuh hikmah lainnya. Untuk artikel lengkapnya, kunjungi www.misterikini.com. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan semoga kematian kita adalah husnul khotimah.